Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Guru Penggerak. Perkenalkan, nama saya Kartika Jana, CGP Angkatan 8 dari SD Gunung Batu. Saya akan memaparkan demonstrasi konseptual, yaitu penerapan ide sesuai pemikiran Ki Hajar Dewantara, pendidikan yang berpihak pada peserta didik. Filosofi pemikiran pendidikan Ki Hajar Dewantara. Menurut beliau, pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Inti pemikiran pendidikan Ki Hajar Dewantara yaitu pendidikan adalah pondasi terbentuknya peradaban bangsa. Perubahan, tentu saja, pendidikan harus dinamis. Filosofi perubahan menurut Ki Hajar Dewantara terdiri dari kerangka sebagai berikut. Yang pertama, kodrat keadaan. Kodrat keadaan ada dua, yaitu kodrat alam yang berarti alam tempat si para peserta didik berada. Yang kedua adalah kodrat zaman, yaitu zaman di mana zaman dulu dan sekarang kita harus mengikuti zaman masa kini. Yang kedua adalah ajas trikon. Ada 3 dari ajas trikon ini, yaitu kontinuitas, konvergensi, dan konsentris. Kontinuitas adalah pengembangan yang harus dilakukan secara berkesinambungan. Artinya, terus-menerus dengan perencanaan yang baik, bersambung-sambungnya zaman yang silam dengan zaman yang menyusul itu bersifat kontinu, yakni tidak terputus-putus. Kodrat-kodrat ini harus menjadi petunjuk dalam melakukan perubahan. Kontinuitas ini memudahkan, mencepatkan, dan menyempurnakan laku kecerdasan. Contohnya, dalam memanage kelas, berikan kemerdekaan kepada anak-anak dalam proses pembelajaran secara terus-menerus, terencana, dan berkesinambungan, sehingga peserta didik bisa berkreativitas dan dapat mengeksplor ide-idenya ketika kita sebagai guru hanya menuntun kodrat alam dan kodrat zaman mereka. Yang kedua, konvergensi, yaitu pengembangan dapat mengambil sumber dari mana saja, bahkan dari praktik pendidikan di luar negeri sekalipun, yang nantinya dapat disesuaikan dengan kebutuhan yang kita miliki. Implementasi di ruang kelas, yaitu kolaborasi teknologi zamannya anak-anak dengan kebudayaan sekitar, lalu dikembangkan jadi jati dirinya sebagai jati diri bangsa. Yang ketiga, konsentris, yaitu pengembangan pendidikan yang dilakukan harus tetap berdasarkan kepribadian kita sendiri. Tujuan pendidikan adalah menuntun tumbuh kembangnya anak secara maksimal sesuai dengan karakter-karakter budayanya sendiri. Oleh karena itu, meskipun Ki Hajar Dewantara menganjurkan mempelajari kemajuan bangsa lain, namun tetap semua itu ditempatkan secara konsentris dengan karakter budaya bangsa kita sebagai pusatnya. Pendidikan yang berpihak pada peserta didik, yaitu kita sebagai guru harus bisa menggali potensi peserta didik yang sebenarnya. Tak lupa, jadilah guru yang kreatif dan
Jadikan lingkungan sekitar menjadi sumber belajar yang relevan dan menyenangkan. Menggali potensi peserta didik, di antaranya secara konsep kita bisa membuat perencanaan yang beragam sesuai dengan keberagaman bakat minat peserta didik. Secara eh, secara kita bisa memilih ekstrakurikuler yang tepat dan membuat RPP yang bervariasi. Guru yang kreatif, adil, dan friendly. Kita yakin bahwa guru yang ramah dan kreatif menjadikan proses kegiatan belajar mengajar menyenangkan. Dan ketika proses kegiatan belajar menyenangkan, maka kita tidak akan susah menggiring peserta didik untuk belajar lebih giat dan mencapai hasil yang maksimal. Dan guru yang adil akan memberikan kesempatan yang sama pada semua peserta didik, tidak membeda-bedakan apapun alasannya. Jadikan lingkungan sekitar menjadi sumber belajar yang relevan dan menyenangkan. Setiap sekolah pasti ada taman atau lapang walaupun hanya sedikit. Kita manfaatkan taman atau lapang itu sebagai tempat belajar sesekali peserta didik dengan nyaman. Perbanyak interaksi seperti diskusi kelas agar peserta didik bisa memberikan umpan balik pada setiap pembelajaran. Gunakan media yang bervariasi. Media sangat beragam. Bisa kita kaitkan dengan alat-alat yang ada di sekitar ataupun kita bisa menggunakan teknologi modern. Contoh ragam kegiatan pendidikan yang berpihak pada peserta didik. Di sini saya memberikan contoh foto dokumentasi ketika anak-anak saya mengikuti lomba. Ini hampir semuanya non-akademik. Kenapa saya memberikan foto ini? Karena saya berusaha untuk merangkul anak-anak yang punya bakat lain selain dari kepintaran di akademis. Ternyata kecerdasan non-akademis pun ketika digali itu sangat-sangatlah bermanfaat, khususnya untuk mereka, umumnya untuk nama sekolah. Di foto berikutnya, saya memberikan juga foto setelah mereka mencapai prestasi. Di sini setelah berhasil mengikuti lomba, kami memberikan reward berupa, eee berupa memberikan pengumuman di setiap, upacara, setelah upacara, dan ini supaya menjadi motivasi untuk yang lain. Memberikan kesempatan juga untuk mengikuti upacara dan memberikan juga tanggung jawab menjadi petugas secara mandiri. Melakukan pembiasaan duha bersama dan juga mengenalkan mereka seni tari dan kepramukaan walaupun di usia dini, yaitu pramuka siaga. Tantangan dan solusi penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Tantangan di sini adalah harus mampu mengenal karakteristik, minat, dan bakat peserta didik. Tadi sudah dipaparkan bahwa sebagai guru, kita selayaknya bisa menggali potensi, bakat, dan minat peserta didik agar kita bisa mengarahkan mereka untuk mencapai tujuan, yaitu menggapai cita-cita mereka. Yang kedua, harus mampu menggunakan teknologi yang sesuai dengan zaman peserta didik dalam pembelajarannya. Sudah tidak zaman sekarang
guru tidak bisa memakai, gadget, tidak bisa memakai teknologi modern, akan kalah dengan anak peserta didik kita. Karena itu solusinya adalah yang pertama dari tantangan tadi adalah yang pertama, kita harus mengenal karakter peserta didik dengan cara mengamati peserta didik ketika proses kegiatan belajar, supaya kita lebih paham bagaimana mereka melakukan pendekatan secara psikologis, dan yang tak kalah penting adalah berkomunikasi dengan orang tua peserta didik. Solusi yang kedua adalah menggunakan teknologi sesuai zaman peserta didik. Ini kita harus open-minded, harus bersikap terbuka dan menerima kalau teknologi itu semakin modern dan kita harus menggunakan teknologi itu untuk membantu dan meningkatkan kecerdasan mereka dengan tentunya dengan penggunaan yang bijak. Kemauan yang kuat untuk selalu belajar, tentunya ini harus jadi pondasi. Tidak malu bertanya. Ketika si peserta didik lebih paham, kita tidak usah merasa malu, ketika ada pertanyaan dan memang, eee, harus supaya kita lebih tahu. Dan yang terakhir adalah berani mencoba. Ini salah satu solusi dari tantangan. Demikian pemaparan saya, mudah-mudahan bermanfaat. Salam guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.